Apa maksudnya dunia gelap dan akhirat terang? Jadi ini ada cerita perumpamaan dari seorang ulama. Suatu saat ada tablik akbar. Sang kiai di akhir ceramahnya berkata, sesungguhnya dunia itu gelap dan akhirat itu terang, tanpa sempat menjelaskan maksudnya. Setelah itu datang 3 orang pemuda bertanya, maksudnya apa itu kiai, dunia gelap dan akhirat terang? Sedangkan yang kami tahu, dunia ini terang penuh dengan cahaya, seperti matahari, bulan, dan lain-lain. Dan akhirat itu gelap, seperti kubur. Kiai tadi tidak menjawab pertanyaan 3 pemuda ini. Kiai berkata, jika kalian ingin tahu jawabannya, mari ikuti aku. Esok harinya, Kiai dan 3 pemuda tadi bertemu di sebuah gua yang sangat gelap. Kiai berkata, masuklah kalian satu persatu ke dalam gua ini. Di dalam gua ini ada batu kerikil. Boleh kalian ambil, boleh juga tidak. Syaratnya, ketika kalian sudah keluar, tidak boleh masuk kembali. Hanya ada satu kesempatan. Nanti di ujung gua, kita kembali bertemu, saya akan jelaskan semuanya. Lalu masuklah pemuda pertama. Di dalam gua, dia tidak mengambil apapun, karena di pikirannya, batu kerikil tidak ada harganya. Lalu masuklah pemuda kedua. Di dalam gua, dia mengambil sedikit batu kerikil, karena dia penasaran terhadap perkataan sang kiai tadi. Terakhir, masuklah pemuda ketiga. Di dalam gua, dia mengambil banyak batu kerikil, digenggam di tangannya, dimasukkan ke kantong-kantong baju dan celananya, karena dia merasa batu kerikil ini mungkin berharga. Lalu ketiga pemuda tadi kembali berkumpul di ujung gua bersama sang kiai. Kata sang kiai, buka tangan kalian. Coba lihat apa yang kalian bawa. Semua membuka. Ternyata batu kerikil tersebut adalah kepingan emas. Kepingan emas yang tampak seperti batu kerikil di sebuah gua yang sangat gelap. Semuanya menyesal. Pemuda pertama menjadi orang yang sangat kecewa karena tidak membawa apapun. Pemuda yang kedua pun kecewa karena hanya membawa sedikit. Bahkan pemuda yang ketiga pun kecewa karena berpikir masih bisa dia membawa lebih banyak lagi. Kiai berkata, itulah makna dari kalimat dunia itu gelap dan akhirat itu terang. Allah janjikan pahala berlimpah, istana surga yang sangat mewah untuk membayar semua pengorbanan ibadah kita di dunia. Tapi ketika masih di dunia, tidak Allah tampakkan pahala atau surga itu semewah apa. Tidak terbayang oleh kita. Tidak akan terbayang semewah apa seperti emas tadi yang tampak seperti sebuah batu kerikil di tempat yang gelap. Lanjut sang kiai, maka nanti ketika setiap dari kita sudah masuk di alam kubur, barulah Allah buka semuanya. Dan banyak manusia yang menyesal karena merasa kurang amalnya. Semakin menyesal karena sudah tidak ada lagi kesempatan beramal ketika sudah di alam kubur. Teman-teman, hakikat iman itu percaya kepada semua janji-janji Allah yang tidak nampak. Itulah alasannya kenapa ganjarannya begitu mewah. Jadi ayo, semangat beramal mumpung di dunia. Kesempatan hidup cuma sekali. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar masa depan kita di akhirat yang selama-lamanya berakhir dengan indah. Sebelum subuh istighfar. Itu orang yang biasa istighfar sebelum subuh punya 2 keutamaan. Keutamaan pertama, setiap berdoa akan segera dikabulkan. Keutamaan yang kedua, saat kembali kepada Allah, dia akan ditempatkan di surga, di tempat yang paling indah, nomor 2 paling bagus di surganya, yaitu taman surga, yang semua kebutuhannya langsung seketika diberikan oleh Allah tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-51 di ayat ke-18. Dari ayat 15 sampai 18. Ya, ada orang-orang yang punya kebiasaan setelah tahajud menunggu subuh dan istighfar. Astagfirullah, 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 nunggu. Itu kalau Anda membiasakan begitu, itu seketika kalau setiap punya permintaan segera dikabulkan, bahkan ada yang belum meminta langsung dikabulkan. Ya. Baik, list. Dan yang paling dahsyat ini, setiap menemukan dalam sepekan, ada kemudian misalnya peluang untuk menuntut ilmu, maka lihat. Kalau ada yang seperti ini, masukkan list kita. Ustadz Fulan, tanggal sekian, jam sekian, peluang fisabilillah. Kita tidak tahu, mungkin kita wafat di dalamnya, atau kita wafat sebelum menujunya, atau wafat pulang dari majlis ilmu. Kalau Anda sudah punya list seperti ini, baru dituliskan aja, baru dituliskan. Nulisnya hari Selasa, taklimnya hari Ahad. Begitu dituliskan, setelah nulis malamnya wafat, tulisan antum itu baru checklist, sudah dituliskan sebagai pahala. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Fisabilillah. Padahal belum datang.